Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita lagi ada di acara podcast tentang pendaftaran warga baru asrama tahun 2024. Ya kan Kak Dina? Ya. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mega Mariam Sari. Di sini saya sebagai Musahila Asrama dari Divisi Kominfo. Nah, kali ini saya tidak sendirian karena ditemani sama Kak Dina. Nah, Kak Dina ini adalah Ketua Umum Putri Asrama Mahasiswa UTM tahun 2024. Mungkin Kak Dina bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, tadi udah disepil nih namanya, Kak Dina. Oke, kalau nama panjangnya Dina Sylvia Ahmadi. Biasanya teman-teman asrama panggilnya memang kalau Dina, Kak Dina atau Mbak Dina, monggo. Ini kebetulan kan teman-teman yang nonton ini kayaknya kebanyakan adik-adik nih. Ya, mungkin yang cocok kayaknya Kak Dina atau Mbak Dina gitu ya. Kak Mariam, oke. Kak Mariam gitu. Sebenarnya di sini ini Mbak, sebelum dulu ya. Di sini tuh kalau teman-teman pengurus ini ada nama panggilannya sendiri. Iya, benar-benar. Musahila Mariam, Musahila Dina. Kalau untuk yang pengurus putra itu Musahil gitu. Jadi, Musahil Hasan, Musahil Putra gitu. Iya. Jadi perbedaannya itu Musahila sama Musahil gitu ya Kak ya. Iya. Oke. Ya. Kebetulan saya masih mahasiswa aktif di program studi Ilmu Komunikasi, asalnya dari Lamongan. Jadi dari prodi Ilmu Komunikasi ya Kak ya. Betul. Keren banget nih Ilkom. Mungkin adik-adik di sini ada yang dari Ilkom, nanti bisa tanya-tanya Kak Dinanya gimana. Kalau Kak Mariam prodinya? Kalau aku dari prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Ih, anak teknik nih bos Iya. gitu. Oke, di sini kemarin kita udah itu Kak membuat Q&A tentang di Instagram tuh, karena banyak yang nanya-nanya tuh kan. Wih. Dari dari teman-teman. Adik-adik ya? Iya, dari adik-adik tuh Adik-adik. banyak yang nanya-nanya seputar pendaftaran asrama. Jadi DM IG tuh banyak sekali Kak. Wih, Rame. kayak sampai selebgram aja. iya, sampai pengurus dari divisi kami itu tuh yang membalas itu apa ya, keteteran gitu Ya, Kak. oke. Iya. Sampai Jadi, sehingga diadakan acara podcast ini mungkin ya. benar ya. Jadi kita inisiatif buat merangkum pertanyaan teman-teman di Q&A untuk kita bahas pada podcast kali ini. Oke. Apa langsung aja ya Kak ya ke Boleh, pertanyaan-pertanyaan ini, boleh. karena pertanyaannya cukup banyak nih Kak. Ada sekitar 20 lebih pertanyaan dari teman-teman. Iya, mungkin nanti yang jadi pertanyaan ini kita ambil yang poin-poin penting gitu ya. Iya, benar-benar. Yang masih jadi penasarannya teman-teman adik-adik. Ya, oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke. Nih, pertanyaan pertama itu, pendaftaran asrama dibuka kapan nih Kak, dan apa saja yang perlu dipersiapkan? Oke. Pendaftaran asrama. Iya. Jadi di asrama mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura ini, yang kebetulan di tahun 2024 ini ada 2 gelombang Kak Mariam. Oke. Gelombang pertama ini khusus untuk jalur SNBT dan SMBP ya, SMBP dan SNBT ya teman-teman. Ini pada tanggal 14 sampai 16 Juni 2024. Kemudian untuk yang gelombang kedua nih Kak Mariam, ini khusus untuk jalur mandiri atau SMMUTM ya, untuk UTM, dan jalur tahfidz itu di tanggal 4 sampai 6 Juli pakai L, Juli 2024. Seperti itu. Kemudian untuk tata cara pendaftarannya, apa aja yang perlu disiapkan ya? Yang perlu disiapkan nih teman-teman, nanti teman-teman pendaftarannya nanti secara online Kak Mariam. Oh iya, Tuh. secara online ya Kak ya. Ya, nanti dilaunchingkan, linknya akan dilaunchingkan kepada teman-teman. Nanti bisa dipantau di IG-nya asrama.trunojoyo.asrama. Iya, betul, gitu ya. betul. Trunojoyo.asrama. Itu nanti di gelombangnya yang tadi tanggalnya yang sudah saya sebutkan tadi, itu di IG-nya. Kemudian yang perlu dipersiapkan nanti teman-teman pas foto, tentunya pas fotonya teman-teman 4x6 ya. Kemudian ada format surat kesanggupan
Artinya nanti teman-teman pengurus panitia sudah menyiapkan formatnya, tinggal nanti teman-teman ngisi dan diunggah di link tersebut. Kemudian yang ketiga ada KTP atau KTA. KTP atau KTA. Yang keempat KTP orang tua. Dan yang kelima kartu keluarga. Seperti itu. Mudah kan? Ya, Dan mudah. yang paling penting lagi, kita ada beberapa sosial media, nanti teman-teman bisa mengikutinya, kemudian nanti bisa buktinya nanti bisa diunggah di situ. Seperti itu. Mudah kan? Ya, terima kasih Kak Dina untuk jawabannya. Berarti yang perlu di highlight itu kalau pendaftaran asrama dibuka pada tanggal 14 sampai 16 Juni untuk gelombang pertama, yang itu khusus jalur SNBT dan SNBP. Dan yang kedua itu gelombang kedua khusus untuk SMM UTM dan tahfidz di tanggal 4 dan sampai 6 Juli ya Kak ya. Betul. Ya, jadi dipersiapkan dulu ya teman-teman, kurang beberapa hari ini dipersiapkan semuanya untuk persyaratannya. Jadi nanti kalau udah dibuka tinggal langsung daftar aja. Harus gercep ya teman-teman ya. Gercep. Ya, betul. Poinnya harus gercep karena memang kuota yang ada ini cukup lah, terbatas maksudnya ya, Kak, ya terbatas. Jadi nanti teman-teman yang pokoknya gercep aja ya, sat-sat gitu. Kalau ada linknya udah dibuka, nanti tinggal upload yang sudah disiapkan tadi. Iya, gitu. jadi nanti untuk mendapatkan linknya itu biasanya kita langsung share di IG-nya asrama. Jadi pantau terus IG-nya asrama ya teman-teman. Kalau udah tersebar tuh pamfletnya, langsung aja tuh linknya disalin dan kalian daftar di situ gitu. Jadi harus cepet-cepetan. Tuh. Oke Kak Dina, terima kasih untuk jawabannya. Yang kedua ini ada pertanyaan lagi, apakah masuk asrama ada seleksinya Kak? Seleksi. Kebetulan untuk seleksi pendaftaran asramanya tidak ada. Namun tadi yang perlu diingat, kalau misalnya karena kuotanya terbatas, jadi nanti teman-teman kalau udah di-share langsung diisi gitu. Oke, jadi tidak ada seleksinya ya teman-teman. Kalian cukup melengkapi berkas-berkas pendaftarannya. Lalu nanti kalau misal kuotanya masih tersedia, pasti insya Allah teman-teman itu keterima semua ya Mbak. Ya, asal nanti linknya masih dapat diakses dan belum ada informasi penutupan terkait pendaftaran tersebut. Nah, iya, pokoknya kalau udah ditutup baru tidak bisa gitu ya, tidak bisa mendaftar lagi. Oke, kadang-kadang gini nih Kak, kan itu udah tersedia gelombang 1 dan gelombang 2. Tapi kadang-kadang yang gelombang 1 kan ini khusus untuk SNBT dan SNBP. Nah, kadang-kadang yang mahasiswa lulus jalur ini itu telat itu Kak daftarnya di gelombang 1. Nah, ini pengen daftar di gelombang 2 itu bisa atau enggak ya Kak ya? Karena tadi ya udah disebutkan khusus jalur ya, khusus poinnya di khusus. Jadi mohon maaf teman-teman, jadi memang kita maksimalkan untuk teman-teman yang SNBT dan SNBP nanti di gelombang 1. Biar nanti jatahnya yang gelombang 2 ini untuk anak-anak yang SMM UTM atau jalur mandiri dan jalur tahfidz. Karena memang untuk pengumuman anak-anak jalur mandiri dan tahfidz ini masih belum untuk sekarang. Jadi untuk gelombang 2 ini memang kita khususkan gitu, kita kasih kuota untuk adik-adik itu. Nanti takutnya gini Kak, kalau misalnya nanti dicampur jalurnya, nanti kasih ya untuk adik-adik yang SMM, apalagi tadi kuotanya cukup terbatas, jadi kita kasih peluang buat adik-adik yang mandiri dan jalur tahfidz. Ya benar banget Kak, jadi itu ya kan teman-teman perlu diingat ya. Jadi kalau misal udah dibuka gelombang pertama yang jalur SNBT sama SNBP, langsung aja daftar karena kalian nggak bisa ikut di gelombang keduanya gitu. Oke, lanjut nih Kak ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana tata cara pendaftaran asrama mahasiswa UTM? Apakah ada persyaratan-persyaratannya? Tata cara pendaftaran juga cukup simpel dan mudah. Apa aja nih Kak? Tata caranya setelah teman-teman tadi menyiapkan berkas-berkas yang sudah saya sebutkan tadi ya, itu langsung saja mengisi link yang sudah dibuka dan sudah di-share sama panitia atau pengurus. Kemudian nanti kalau sudah dinyatakan sebagai pendaftar calon mahasiswa baru, atau di sini kami menyebutkannya warga baru baru asrama, itu nanti menyelesaikan biaya pendidikan karakternya gitu.
Setelah itu registrasi dan check-in asrama. Oke. Menyesuaikan tanggal yang sudah ditentukan tentunya. Oke, berarti nanti akan ada pamflet Informasi Kak, ya, informasi Iya. lanjutannya Informasi lanjutannya tentunya di IG asrama ya Kak ya. di IG dan website. IG dan website asrama. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ini berapa biaya pendaftaran asrama 2024 dan bagaimana sistem pembayaran asramanya Kak? Oke. Ya, jadi berapa biaya dan bagaimana sistemnya ini Kak? Biayanya yang seperti saya katakan tadi, biaya kita menyampaikannya adalah biaya pendidikan karakter ya. Iya, Biaya pendidikan karakter asrama ini 900.000 per semester. Dan pembayarannya ada di awal semester. Jadi setelah nanti proses pendaftaran dan dinyatakan sebagai warga baru asrama, nanti teman-teman diarahkan sama panitia untuk membayar. Ada jangka waktunya. Kemudian pembayarannya bisa secara online atau cash di bank-bank terdekat di daerah teman-teman. Oke. Gitu. Jadi nggak perlu ke asrama, nanti bisa pembayarannya secara online ataupun cash kepada customer service ya, ada bank-bank terdekat di daerah teman-teman adik-adik. Oke, 900.000 itu per semester ya Kak? Berarti itu hitungannya gimana nih Kak? 900.000 itu 900.000 untuk berapa bulan ini Kak? 6 bulan. 6 Berarti bulan kalau ya? dihitung per bulannya ya, Iya. 150.000 ya. 150.000 ya Betul Kak ya? ya? Ya 150.000 Per bulan berarti ya Kak ya? Per bulan. 150.000 per bulan itu masuk biaya yang sangat terjangkau teman-teman. Betul kan Kak Dina? Betul. Ya karena biasanya kalau di kos-kos itu di area UTM ini udah lebih tinggi gitu. Oke, terima kasih Kak Dina untuk jawabannya. Ini kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Di sini pertanyaannya, kegiatan apa saja yang ada di asrama mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura Kak? Kegiatan apa aja? Banyak. Jadi untuk kegiatan karena memang kita apa ya, untuk membentuk karakter ya, pendidikan karakter gitu kan. Jadi memang ada kegiatan-kegiatan khusus yang telah disiapkan untuk warganya, Ya. untuk menunjang itu karakter dari setiap individu mahasiswa gitu. Di antaranya itu ada kajian pendidikan yang nanti diisi sama oleh dosen-dosen Universitas Trunojoyo Madura. Kemudian terus kajiannya itu ada apa aja? Ya. Itu ada kajian tematik, kajian akhlak, kemudian kajian fikih gitu. Fikih. Untuk yang sekarang masih aktif itu di situ. Berarti 3 ya Kak ya kajiannya ya? Ya, tuh. Sebenarnya kajian itu ada, kalau dari divisi pendidikan itu ada 2. Kajian aktif atau kajian rutin, Kajian atau rutin. kajian wajib gitu bahasanya. Ah. Sama kajian sunnah. Iya. Nah, di kajian wajib ini itu tadi ada kajian tematik, fikih, kemudian Sama akidah atau akhlak. Iya. Terus kemudian untuk yang kajian sunnahnya ini menunjang terkait skill kemahasiswaan, yaitu ada terkait bahasa, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian terkait desain, ada teman-teman Kominfo nih ya, desain, terus terkait pemrograman web gitu. Kemudian ada apalagi ya? Apalagi bahasa itu ada 2 ya Kak ya? Bahasa Arab, bahasa Inggris. Pokoknya menunjang terkait skill adik-adik gitu. Skill teman-teman. Jadi nanti kita bakal belajar banyak nih teman-teman tentang skill kita untuk menunjang apa yang dibutuhkan ketika jadi mahasiswa itu. Iya. Teman-teman. Jadi di asrama ini bakal banyak kegiatan yang bermanfaat buat teman-teman untuk melatih ya itu tadi soft skill teman-teman gitu. Dan pelatihannya itu gratis teman-teman, jadi free. Kalau kita udah jadi warga asrama, jadi kita bisa mengikuti semua pelatihan itu. Seperti itu teman-teman. Mungkin pertanyaan yang paling ini, dengan kegiatan sebanyak itu kira-kira kita bisa nggak sih masih menjalankan kuliahnya? Gimana Kak? Tentu ya, karena kita masih berintegrasi dengan kampus, jadi kegiatan-kegiatan tersebut tentunya tidak akan mengganggu kegiatan belajarnya teman-teman, dimana nanti untuk jam operasional atau jam kegiatan kajian-kajian tersebut itu di malam hari Kak. Di malam hari ya Kak ya? Iya, di malam hari gitu. Biasanya juga di hari-hari aktif ya Kak ya? Iya, di hari aktif. Weekend itu tidak ada pelatihan biasanya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak.
Tadi kan udah bahas tentang kajian ya, kegiatan apa aja yang ada di asrama itu meliputi kajian-kajian gitu ya Kak ya, kajian sunnah ataupun kajian wajib. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apakah jika ada event di asrama seluruh warga asrama wajib mengikuti Kak? Event nih Kak. Oke. Event itu beda dari kegiatan ya Kak ya? Ya, beda. Beda. Jadi event di asrama ini ada beberapa event yang nanti tentunya juga menunjang dari pendidikan karakter di asrama. Jadi wajib sekali diikuti oleh warga. Eventnya ada apa aja? Eventnya nanti terkait koordinirnya tetap pengurus, nanti teman-teman pengurus yang akan mengkoordinir event tersebut. Nanti teman-teman warga tinggal menghadiri acara tersebut gitu. Tinggal mengikuti aja seperti ya, apa? Kak, ya. PHBI, seperti itu, PHBI, PHBN, kemudian nanti yang paling dekat ini kebetulan kita ada ospek asrama bahasanya, atau pondasi Kak, karya, pondasi ada karya. ospek asramanya. Ya, namanya pondasi karya. Nanti itu teman-teman juga berkewajiban untuk mengikuti. Ya, tapi perlu digarisbawahi ya Kak ya, kalau ospek asrama itu beda dari kayak ospek di univ-univ ya. Jadi kita di sini kita kayak memperkenalkan asrama aja ya Kak ya, dan di sini kita banyak hiburan-hiburannya. Jadi nggak perlu ditakuti ya, mungkin mindsetnya teman-teman takuti. terkait ospek itu, aduh nanti dimarah-marahin udah kena di enggak kampus, di mungkin asrama. ya, enggak bakal ya teman-teman. Jadi di sini kita cuma memperkenalkan aja, dan di sini kita bakal asik-asikan gitu ya Kak ya. Ya oke, ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ya. Sini kita udah ke pertanyaan ke-8. Di asrama ada program pembelajaran keagamaan seperti di pondok atau tidak Kak? Oke, sebenarnya sudah ada di jawaban sebelumnya ya. Iya Kak ya. Jadi ya itu tadi ada kajian-kajian yang diisi oleh dosen pendidikan, namun mungkin lebih ranahnya nanti lebih luas gitu. Jadi selain nanti mengkaji terkait keagamaan juga ada tematik gitu. Jadi nanti apa ya, buat pembelajaran secara global. Iya, globalnya universal ya Kak ya, menyeluruh gitu. Seperti itu. Oke, berarti di asrama ini kayak pondok tapi nggak pondok gitu ya Kak ya, kayak semi pondok aja gitu. Ya, Masih pondok lebih- namun kita lebih integrasikan ya sama kegiatan kampus, jadi lebih santai. Lebih santai. Jadi gak kayak di pondok ya teman-teman, yang semuanya serba dibatasi. Di sini juga kita dibatasi, cuma ya masih ada Secara toleransi mahasiswa, gitu. iya. Jadi kita masih di sini Posnya sebagai mahasiswa. sistem mahasiswa gitu teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kita bahas yang lain. Kak, jadi tadi tuh pertanyaan seputar tentang pendaftaran asrama. Nah, kita sekarang lanjut ke fasilitas asrama nih teman-teman. Kan biasanya teman-teman banyak juga nih yang nanya-nanya apa saja sih fasilitas yang didapat ketika kita masuk atau tinggal di asrama. Nah, oke, nih pertanyaannya, apa aja nih Kak barang-barang elektronik yang diperbolehkan dibawa ke asrama? Ya. Oke, Oke, nyambung bisa ya, dijawab, Kak, ya. terkait fasilitas sama barang-barang tadi ya. Heeh. Fasilitas dari uang yang sudah saya sebutkan tadi itu dapat apa sih? Mungkin itu yang jadi pertanyaan di benak teman-teman. Yang pertama tentunya tempat tinggal. Tempat Ya. tinggal itu nanti sudah include-nya ada kasur. Nanti kita sistemnya satu kamar 6 orang kan? Iya, 6 orang ya, Dan Kak. itu keranjang susun. Iya, Nah. tapi kita berarti kasurnya masing-masing ya Kak ya. Iya, kasurnya masing-masing Kamar tetap. susun. Ya, kemudian kamar mandinya kamar mandi dalam. Mandi dalam. Setelah itu Iya, enak ada banget. fasilitas terkait tempat ibadah, tempat belajar, kemudian seperti ini studio yang menunjang kreativitasnya teman-teman media, studio apa ya bahasanya? Ruang studio. Iya, ruang studio. Ruang studio, kemudian dapur umum juga ada. Teman-teman yang suka masak-masak nanti bisa masak-masak di situ. Ya. Kemudian ruang baca, kantin kalau mau beli ada kantin, kemudian wifi. Oke, selanjutnya terkait barang yang tidak boleh dibawa. Iya Kak. Jadi barang-barang elektronik yang diperbolehkan dibawa gimana? Apa aja tuh Kak barang-barangnya? Ya, tentu karena kita hidupnya bersama-sama banyak orang, jadi mungkin ada sedikit batasan kepada teman-teman yang
membawa barang-barang apalagi barang elektronik ya yang berwatt besar, bertegangan listrik besar itu memang kita batasi, tidak diperbolehkan untuk dibawa. Seperti rice cooker. Rice cooker nggak boleh ya Kak ya? Ya, rice cooker, heater, kemudian kipas angin yang besar gitu. Besar. Kalau kipas angin portable yang kecil-kecil itu kan banyak ya sekarang, boleh. Oke. Jadi itu soalnya ada cerita unik nih Kak. Dulu itu pernah ada adik-adik yang bahasanya apa ya, nyolong-nyolong untuk bawa gitu kan ya. Aduh. Nah, terus gimana tuh Kak? Kalau misal kita ketahuan atau membawa barang-barang gitu Kak? Mungkin ke dampaknya dulu. Dampaknya itu bahasanya konslet gitu ya, konslet listrik gitu. Dan itu kan kasihan ya. Berdampaknya kepada seluruh warga asrama gitu. Jadi demi kenyamanan dan ketertiban warga asrama, jadi kita batasi untuk barang-barang tersebut untuk tidak dibawa. Oke, gitu. Jadi pernah ya Kak ya kejadian konslet gara-gara ada warga asrama yang membawa itu ya Kak. Ya, mungkin karena terlalu banyak yang bawa dan terlalu besar gitu. Jadi teman-teman harus diingat itu. Jadi tidak boleh ego sendiri ya, kita harus melihat lingkungan kita dampaknya baik atau tidak gitu. Seperti itu. Oke, jadi yang perlu di-highlight tadi teman-teman yang tidak boleh dibawa di asrama itu, yang pertama ada rice cooker, yang kedua ada heater, dan yang ketiga itu kipas angin. Jadi kalau misal kipas angin itu boleh dibawa asalkan yang tadi yang portable, tapi kalau misal kipas angin yang pakai colokan listrik itu tidak boleh teman-teman. Jadi karena di asrama juga udah angin banget ya Kak ya, udah anginnya alami, jadi teman-teman itu nggak bakal ngerasain yang namanya kepanasan gitu, enggak ya teman-teman. Di sini kita itu enak banget tinggal di asrama itu, jadi nggak perlu kipas tapi kita udah merasakan angin gitu, adem gitu di asrama. Ya gitu ya Kak ya, bener ya Kak ya. Betul sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Boleh apa ndak nih Kak bawa kendaraan ke asrama? Kendaraan? Iya. Tentu saja dong, karena boleh itu ya, menunjang mobilitasnya teman-teman ya sebagai mahasiswa nanti. Jadi boleh, ada yang bawa motor juga boleh, insya Allah lahan halaman parkir sudah kami siapkan dan insya Allah aman. Iya, gitu. Benar-benar banget. Karena ada bapak-bapak satpam nanti yang dengan senang hati menjaga tersebut transportasi teman-teman. Oke, benar Kak, benar banget nih Kak. Jadi teman-teman diperbolehkan membawa kendaraan, boleh itu sepeda motor ataupun sepeda ya Kak ya. Sepeda ontel, apa bahasanya di Iya, sepeda ontel ya, sama Kak, sepeda ontel. Jadi tapi teman-teman harus Kak, menaruh pada tempatnya gitu ya Kak. Di parkiran. Jadi udah ada parkiran yang disediakan untuk teman-teman naruh kendaraan itu. Dan ya benar kata Kak Dina tadi, kalau di asrama itu insya Allah tidak bakal ada kehilangan karena di kampus itu sudah cukup aman. Keluar masuk itu kita pakai KTM STNK, terus di asrama juga udah ada petugas keamanannya yang selalu menjaga 24 jam ya Kak ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Apakah tinggal di asrama sudah include dengan makannya? Gimana Kak jawabannya? Apakah udah include dengan makannya di asrama ini? Oke. Jadi untuk biaya tadi 900.000 itu memang kita khususkan untuk biaya pendidikan karakter. Jadi untuk terkait makanan atau konsumsi dari teman-teman memang tidak include di situ gitu. Jadi tapi kami menyiapkan dapur umum dan juga kantin. Jadi dipersilakan sekali kalau teman-teman yang pengen masak ya monggo bisa ke dapur. Ada yang pengen beli karena kesibukannya sebagai mahasiswa ya bisa langsung beli di kantin. Ada setiap gedung ada kantin. Oke, berarti di asrama itu nggak include makan ya teman-teman. Tapi kita di sini udah tersedia dapur umum, jadi teman-teman kalau mau masak itu bisa di dapur ataupun bisa beli di kantin asrama karena cukup banyak ya Kak ya kantinnya. Jadi per gedung di asrama itu udah ada kantin semua. Jadi teman-teman kalau misal mau beli makan itu bisa langsung ke kantin asrama di lantai dasar ya Kak ya. Ya oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa di asrama menyediakan Lanjut aja. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa kapasitas mahasiswa dalam satu kamar nih Kak?
Nah, Kak tadi udah dibahas ya Kak ya. Jadi Udah kita dibahas. nggak apa-apa bahas lagi Kak. Berapa Kak? 6 orang, 6 orang ya. setiap satu kamar. 6 orang. Jadi 6 orang dalam satu kamar, tapi kita pakai kamar susun ya teman-teman. Jadi kita nggak satu kasur berenam, nggak. Kadang-kadang teman-teman tuh Kak, aku pernah dapat cerita dari maba-maba, itu gimana Kak fasilitas kamarnya itu, apakah satu kasur berenam atau satu kasur berdua, bertiga? Enggak ya teman-teman, jadi kita kasurnya masing-masing. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Ya, apa Apakah tuh? bisa request kamar bersama teman di asrama? Request? Request. Jadi kan biasanya teman-teman tuh daftar banyak teman-temannya nikah, jadi mau bareng sama teman-teman yang udah kenal gitu Kak. Boleh nggak Kak di asrama gitu? Request terkait kamar ya. Iya. Oke. Untuk teman sekamar itu gimana pembagiannya? Pembagiannya ini nanti langsung dari pengurus atau panitia pendaftarannya. Jadi mohon maaf teman-teman tidak bisa request. Iya, berarti tidak Tapi bisa ya. insya Allah ini manfaatnya apa? Ada manfaatnya Kak. Iya, apa tuh Kak manfaatnya? Ini nanti teman-teman kan dari berbagai suku, berbagai Iya, daerah. benar. Apa nggak seneng dapat teman-teman baru? Iya. Jadi nanti mungkin apa ya, yang nggak kenal nanti bisa kenalan, teman-teman sekamarnya yang berbeda daerah nanti bisa sambil apa ya, tanya terkait apa budayanya masing-masing, Iya. atau nanti bisa belajar bahasa daerahnya gitu. Masing-masing ya Kak ya. Ya menambah relasi lah gitu. Oke, berarti tidak boleh request ya teman-teman. Jadi kalau setelah teman-teman check in itu bakal dapat kamar ya Kak ya. Kamar yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi nanti teman-teman datang ke sini udah dapat kamarnya tuh. Tinggal Dan masuk udah gitu aja. udah dibagiin kamarnya di mana. Dan biasanya emang kita yang awal nggak kenal ya Kak ya sama teman kamarnya, tapi nanti akhir-akhir kita bakal jadi keluarga teman-teman. Biasanya gitu pengalamannya itu. Iya. Malah nggak mau dipisah pas akhir-akhir itu kan, karena setiap semester kita ganti ya Kak ya, Iya. ada rolingan kamar gitu, sistem rolingan kamar. Nah itu biasanya teman-teman yang udah satu kamar itu malah nggak mau dipisah gara-gara udah Gagal move on. Iya, udah terbentuk banget rasa kekeluargaannya gitu. Iya. Dan biasanya kita juga dari masing-masing ya Kak ya, dari masing-masing daerah gitu. Soalnya yang kuliah di UTM itu satu Indonesia teman-teman. Jadi di sini kita bakal banyak mendapatkan teman-teman dari berbagai daerah gitu. Jadi nanti di asrama bakal kita bertukar cerita gitu. Iya bener Kak. Pengalaman atau ilmu Sama baru. teman kamarnya ya Kak ya. Juga kita juga gak satu prodi satu kamar tuh enggak ya teman-teman. Jadi kita tuh gabungan gitu ya Kak ya. Iya. Jadi dalam satu kamar itu tergabung dari beberapa jurusan gitu. Jadi nanti kita bisa sharing informasi tentang jurusan-jurusan teman-teman gitu satu sama lain gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Apakah di asrama tersedia wifi nih Kak? Wifi. Iya, Ya, tadi wifi, disebutkan wifi. ya. Ada aman. Ada Untuk menunjang oke. kegiatan belajarnya teman-teman. Ada. Oke, lanjut ke pertanyaan. Tadi kan kita udah bahas seputar fasilitas atau barang-barang apa saja yang diperbolehkan atau yang enggak diperbolehkan di asrama ya Kak ya. Selanjutnya kita bakal bahas peraturan-peraturan yang ada di asrama nih Kak. Nah, ini ada pertanyaannya gini Kak. Bagaimana keamanan yang ada di asrama mahasiswa UTM? Oke. Gimana nih Kak? Keamanan di asrama mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, memang karena kita berada di lingkungan asrama ya, ada pembatasan melalui peraturan-peraturan yang nanti harus diterapkan oleh warganya. Yang pertama, kita ada jam malam Kakak. Jam malam Ya, jam malamnya sampai jam 10 malam. Jadi teman-teman yang melakukan kegiatan di luar nanti harus kembali di jam 10 malam jam 10 tersebut ya Kak ya, gitu. jam 10 teman-teman. Nanti ada satpam atau dari pengurus keamanan yang akan mengkoordinir atau yang mengamankan di daerah pagar itu nanti ya. Iya, oke. Kemudian terkait kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi itu tentunya harus diikuti, wajib hukumnya ya. Kecuali kajian sunnah, memang itu kan opsional, mungkin teman-teman ada yang minat di bidangnya atau enggak, itu diperbolehkan seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan itu juga wajib. Iya, wajib ya Kak ya. Ya, Karena wajib. kan
kita juga ditempatin sama kita sendiri ya Kak. Ya, tempat kita sendiri, dan ini dampaknya juga untuk ya teman-teman kita, kan kita merasa enak aja kan ya kalau di tempat yang bersih gitu, lingkungan yang nyaman, Ya, seperti karena itu. kebersihan sebagian dari iman ya Kak ya. Ya. Dan kemudian yang terakhir, tidak membawa barang-barang yang sudah saya sebutkan tadi yang tidak diperbolehkan untuk dibawa, Iya, seperti itu. benar-benar. Ya pada poinnya sih mentaati gitu ya, mentaati peraturan yang sudah nanti akan ya disampaikan gitu. Iya, oke. Ya, jadi nanti teman-teman kalau udah jadi warga asrama bakal disampaikan tentang peraturan-peraturan asrama ini teman-teman secara lebih detail lagi gitu. Ya. Tapi poinnya ya tadi yang sudah saya sampaikan. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Bagaimana perizinan pulang yang ada di asrama mahasiswa UTM? Perizinan pulang. Ya, disclaimer ya. Iya. Jadi teman-teman asrama ini sangat, maksudnya ya diperbolehkan kalau misalnya ada yang mau pulang gitu kalau di hari weekend. Itu untuk perizinannya itu nanti kita kan gini sistemnya. Jadi Mbak Mega, Iya, gimana nih Kak? setiap warga itu memiliki kakak musahilah atau kakak pengurus pendamping gitu. Biasanya satu pengurus atau kakak musahil-musahila ini megang 12 anak atau warga, 12 warga yang akan dibimbing gitu selama satu semester selanjutnya gitu. Nah, nanti perizinannya tinggal konfirmasi aja ke musahil atau musahilanya bahwa weekend ini mau pulang nih gitu. Jadi nanti tinggal minta tanda tangan di buku majemuknya, buku perizinannya, itu nanti kita siapkan, kemudian distempel. Oke, gitu, mudah sekali. Berarti, Jadi kita tidak membatasi untuk teman-teman pulang gitu, yang mungkin sekiranya rumahnya deket kali ya gitu. Kalau rumahnya jauh ya kayaknya iya, gak bakal pulang mikir ya, 2 Kak, ya? kali untuk pulang. Kalau dari rumah, berdasarkan pengalamannya kita ya Kak ya, biasanya Iya. kalau warga yang jauh-jauh itu meskipun ada kesempatan pulang itu Iya, lebih nggak nyaman bisa, lebih untuk nyaman di yang di asrama asrama. ya. Tapi kalau yang deket-deket itu setiap minggu, setiap weekend itu pulang ya Kak ya. Jadi Iya. teman-teman jadi di asrama itu boleh pulang setiap weekend ya Kak ya. Jadi Asal setiap 1 minggu konfirmasi boleh. Iya. ke musahil atau musahil. Gitu ya teman-teman. Masuk ke pertanyaan yang terakhir. Wah, apa itu? Iya, nah pertanyaan terakhir ini agak penting juga nih Kak untuk dibahas, yaitu apakah peraturan di asrama tidak mengganggu perkuliahan? Gimana nih Kak jawabannya? Ya, tapi tadi sudah sempat di-spill juga ya. Iya. Insya Allah tidak akan mengganggu teman-teman dalam hal kegiatan belajarnya teman-teman di perkuliahan, karena memang kita berada di lingkungan kampus terintegritas kegiatannya. Jadi sebagian besar kegiatan kita ini di hari Iya. di malam hari, lebih tepatnya di di malam malam hari setelah kegiatan perkuliahannya teman-teman, seperti itu. Iya, jadi teman-teman kalau pagi-pagi bisa kuliah, terus malam-malamnya itu nanti kita ikut kegiatan asrama mulai dari kajian wajib dan kajian sunnah. Jadi teman-teman di asrama ini sangat-sangat produktif sekali teman-teman. Gak bakal ada yang namanya mager-mager gitu, karena kegiatannya itu cukup gak padat ya Kak ya, cuma ya cukup nggak banyak juga ya Kayaknya itu. ya, karena kegiatan di asrama cukup Insya Allah menunjang produktivitas teman-teman mahasiswa. ya, Seperti benar itu. sekali Kak Dina. Jadi nggak bakal ganggu Kegiatan kegiatan perkuliahannya perkuliahannya teman-teman. Terus teman-teman juga diperbolehkan melakukan izin ya Kak ya, apabila ada kegiatan Akademik, perkuliahan ya. gitu, akademik. Jadi boleh izin tuh teman-teman, gak bisa ikut kegiatan asrama asalkan memang benar-benar kegiatan akademik, kuliah ataupun praktikum gitu. Ya. Oke, tak terasa nih Kak, ternyata dari Ya. tadi kita udah ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang udah diberikan teman-teman melalui Q&A di Instagram, dan alhamdulillah kita bisa membahas semuanya di sini. Ya, semoga menjawab dari Ya, amin. sebagian besar poin-poin penting yang jadi penasarannya teman-teman. Insya Allah apabila ada pertanyaan yang belum Lanjutan, terjawab ya bisa nanti tulis di kolom di kolom komentar. Ya, insya Allah nanti sebisanya
kita akan menjawabnya. Kita akan membantu menjawab ya teman-teman. Bisa teman-teman nanti menghubungi CP yang tersedia di pamflet pendaftaran karena akan dibuka nih ya Kak ya, sebentar lagi, kurang Bisa. beberapa hari lagi pembukaan pendaftaran akan segera dibuka. Jadi teman-teman bisa nanya-nanya di situ ataupun di IG-nya asrama. Oke, terima kasih banyak Kak Dina telah meluangkan waktunya. Pada hari ini kita udah sharing-sharing ke teman-teman tentang pendaftaran asrama. Sama-sama Kak Mariam, semoga Iya. menjawab ya pertanyaan-pertanyaan Amin. teman-teman. Pokoknya jangan lupa pantau terus di IG sosial medianya asrama. Nanti Iya. bisa Di apa Kak? Trinojoyo.asrama. ya nanti ditampilkan ya kakak Ya, editor. di sini. Oke. See you next time teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.